Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 3 Teknik Elektronika A akan mempresentasikan hasil tugas besar kami pada mata kuliah metode penelitian yang berjudul Rancang Bangun Sistem Kamera Keamanan Bersumber Panel Surya. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya Faisal Badruzaman, lalu ada Fikri Fadlah Al-Ghifari, Fuad Muhibullah, Indra Hadim Sitompul, dan Jonathan Sion Kosasi. Pokok pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama latar belakang dari penelitian, kedua tujuan penelitian, ketiga rumusan masalah, keempat batasan masalah, yang kelima metodologi pada penelitian kali ini, keenam landasan teori, ketujuh permodelan dari alat yang telah kami buat, delapan analisis hasil dari data yang kami dapat dari penelitian dan alat yang kami buat, kesembilan kesimpulan dan saran dari penelitian kami, kesepuluh demonstrasi alat. Latar belakang penelitian kami adalah mahasiswa yang parkir sepeda di parkiran sepeda Politeknik Gajah Tunggal sering mengalami kehilangan sepeda. Berikut ini adalah data mahasiswa yang mengalami kehilangan sepeda yang berhasil kami catat. Terdapat 16 mahasiswa yang mengalami kehilangan dari 3 jurusan elektro, mesin, dan industri dengan rentang waktu mulai dari Maret 2019 hingga yang paling baru pada bulan September tahun 2020. Berdasarkan data di atas, kami menyimpulkan datanya. Jadi dari total kehilangan secara keseluruhan, 50% kehilangan terjadi pada mahasiswa teknik elektronika, 37% dari mahasiswa teknik mesin, dan 13%-nya dialami oleh mahasiswa teknik industri. Dan dari data tersebut, kami mendapatkan hasil bahwa 38% sepeda yang telah hilang tidak kembali, dan 62%-nya sepeda yang hilang tersebut dapat ditemukan kembali. Dari penelitian kali ini yaitu tentang sepeda yang sering hilang di parkiran Politeknik Gajah Tunggal. Dari latar belakang tersebut didapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu sistem keamanan apa yang digunakan pada parkiran sepeda di kampus Politeknik Gajah Tunggal. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memonitor keadaan di area parkir sepeda kampus Politeknik Gajah Tunggal. Lalu selanjutnya yaitu tentang tujuan. Di sini kami memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk merancang sistem kamera keamanan dengan bersumber panel surya di area parkir sepeda kampus Politeknik Gajah Tunggal. Kemudian yang kedua, untuk memonitor kondisi tempat parkir sepeda di kampus Politeknik Gajah Tunggal. Lalu selanjutnya yaitu tentang batasan masalah. Nah, di sini yang pertama yaitu perancangan ini menggunakan kamera CCTV. Yang kedua, perancangan ini menggunakan panel surya sebagai sumber untuk kamera keamanan agar konsumsi daya listrik di parkiran tetap hemat. Yang ketiga, tidak menggunakan thermal kamera dalam perancangan ini. Yang keempat, tidak membahas layout parkir sepeda. Yang kelima, tidak menggunakan rangkaian step down. Yang keenam, kami tidak membahas biaya yang dibutuhkan untuk rancang bangun sistem kamera keamanan yang kami buat ini. Kemudian selanjutnya adalah landasan teori. Pada landasan teori ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Ini adalah komponen-komponen yang kita gunakan dan alat atau dan bahan yang kita manfaatkan ya. Pertama ada CCTV, energi surya ini matahari ya, energi yang gratis yang dapat digunakan oleh semua orang. Terus yang ketiga tentu saja ada panel suryanya. Lalu selanjutnya ada fotovoltaik ini tuh suatu teknologi atau penelitian yang mengenai penggunaan energi matahari dengan cara mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik gitu. Nah kita menggunakan ini dengan menggunakan panel surya. Terus ada energi listrik tadi kita simpan ke baterai. Kita simpan ke baterai. Nah dari baterai itu baru disalurkan ke CCTV. Nah untuk bisa memonitoring secara online menggunakan IoT gitu, Internet of Things, nah kita menggunakan aplikasi. Kenapa aplikasi? Aplikasinya ini Android ya, Android. Terus ini adalah metodologi atau diagram alur atau flowchart bisa. Yang pertama-tama kita kita mulai gitu kan. Terus langsung kita studi lapangan, kita ngecek apa nih yang kurang nggak tuh. Di sini ada perumusan masalah, cek masalah apa nih yang terjadi di sini gitu. Terus mengidentifikasi solusinya gitu, gimana masalah tersebut bisa terselesaikan. Baru habis itu kita merancangkan alat. Terus di sini ada pengujian alat gitu kan. Nah pengujian alatnya kan ada yang berhasil atau ada gagal gitu. Kalau bisa digagal kita perbaiki alatnya, terus kita rancang kembali. Terus kalau misalnya habis itu kita uji kembali, dan jika berhasil maka kita akan mengambilkan data. Terus langsung habis sudah mengambilkan data, kita menganalisa datanya. Jika sudah menganalisa datanya, kita masukkan ke artikel kita. Terus ini adalah alat dan bahannya ya untuk digunakan
CCTV kita. Pertama ada panel suryanya ya, tentu saja, terus ada CCTV-nya, terus ada modul USB ini sebagai penyalur ya dari panel surya ke ini baterai, terus ada selanjutnya baterai. Nah, terus kita menggunakan alat pendukung lainnya seperti ampere, multimeter, stopwatch, dan solar charge control. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menjelaskan desain alat yang kita gunakan. Di mana pertama ada panel surya. Panel surya di sini berfungsi untuk menyerap energi panas dan diubah menjadi energi listrik. Kemudian dikirimkan ke modul USB yang berfungsi untuk mencharger baterai yang kita gunakan. Nah, setelah salurkan ke baterai, dari baterai dikirimkan ke CCTV. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan konsumsi daya, di mana kita ada rumus P sama dengan V kali I. Keterangan P itu daya, V tegangan, I arus. Jadi P sama dengan 5 watt dikali 1 ampere sama dengan 5 watt. Perhitungan beban harian P kali T. Keterangan P sama dengan daya, T sama dengan waktu, sama dengan 5 watt dikali 24 jam sama dengan 120 WH sama dengan 0,12 kilowatt volt. Selanjutnya ada perhitungan panel surya. 0,12 kWh dibagi 0,8 dikali 4,24 sama dengan 0,35 kilowatt sama dengan 35 watt peak. Perancangan ini menggunakan 10 watt peak dikarenakan keterbatasan peralatan dan biaya. Untuk perhitungan kapasitas baterai, daya beban harian dibagi tegangan baterai 120 watt force dibagi 5 volt sama dengan 24 Ah sama dengan 24.000 mili Ah. Terima kasih. Berikut hasil penelitian yang akan saya jelaskan. Di sini terdapat gambar instalasi alat, di sini panel suryanya, dan ini pemasangan kamera di lokasi parkiran sepeda dan sepeda motor Politeknik Gajah Tunggal pada Senin 23 November 2020. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian pada waktu Selasa 24 November 2020. Di sini terlihat hasil data yang kami ambil itu dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Dan dari hasil pengambilan data tersebut, semakin tengah hari, maka tegangan yang didapatkan itu semakin naik karena dipengaruhi oleh terangnya sinar matahari. Dan sini juga arusnya juga terpengaruh oleh terangnya sinar matahari. Dan juga pada hari Rabu 25 November 2020 kita juga mengambil data dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Itu hasilnya tidak jauh berbeda pada dengan hari Selasa. Di sini juga sama, hasilnya tidak jauh berbeda ya. Selanjutnya di sini ada hasil pengambilan data pada Kamis 26 November 2020 pada jam 7 sampai jam 3 sore, dan data yang didapatkan mulai dari tegangan, arus, dan dayanya itu tidak berbeda jauh secara signifikan dengan data yang diambil sebelumnya pada tanggal 25, 20, dan 24 November 2020. Dan di sini terdapat pengukuran waktu pengisian baterai. Pada hari pengukuran yang pertama itu, daya panel surya yang didapatkan itu sebesar 5,330 watt, dan waktu pengisian penuh itu kurang lebih 180 menit. Dan pada hari pengukuran kedua didapatkan daya panel surya itu sebesar 4,450 watt dan kurang lebih pengisian daya itu 210 menit. Selanjutnya pada hari pengukuran ketiga, daya panel surya yang didapat adalah 5,758 watt dan waktu pengisian penuh itu kurang lebih 180 menit. Dari rata-rata data yang didapatkan pada hari pengukuran tersebut, itu didapatkan daya panel itu sebesar 5,18 watt dan rata-rata pengisian waktunya itu adalah kurang lebih 160 menit. Selanjutnya, dari hasil pengukuran tegangan, arus, dan daya di 3 hari tersebut, kami simpulkan rata-rata tegangannya sama 3 hari tersebut. Di hari pertama, rata-rata tegangan ada di angka 6,97 volt, sedangkan arusnya ada di angka 0,75 ampere, dan dayanya 5,3 watt. Di hari kedua, rata-rata tegangan ada di angka 6,96 volt, arusnya ada di angka 0,72, dan dayanya ada di angka 5 watt. Di hari ketiga, rata tegangan ada di angka 6,97 volt, ampernya di angka 0,78 ampere, sedangkan dayanya ada di angka 5,48 watt. Dari rata di 3 hari tersebut, kami ambil lagi rata secara keseluruhan, sehingga kami dapatkan angka rata-rata secara keseluruhan tegangan 6,967 volt,
sedangkan untuk arusnya sendiri rata-ratanya ada di angka 0,75 ampere dan dayanya ada di angka 5,26 watt. Selama pengukuran, daya terendah yang berhasil kami catat dihasilkan pada pukul 8 tanggal 25 November tahun 2020, yaitu sebesar 2,9 WP atau 2,9 watt peak. Daya tertinggi yang berhasil kami catat adalah 7,15 WP yang terjadi pada pukul 11 pada tanggal 25 November 2020 atau di hari yang sama. Dari kapasitas maksimum panel surya sebesar 10 WP, rata-rata daya selama pengukuran 3 hari sebesar 5,26 WP atau watt peak. Output daya yang dihasilkan ini memang tidak stabil, bergantung kepada intensitas cahaya matahari. Nah, semakin cerah cuaca atau semakin tinggi intensitas cahaya mataharinya, maka daya outputnya akan semakin mendekati kapasitas maksimum dari panel surya. Begitupun sebaliknya, apabila mendung dan tidak terjadi sinar mataharinya tidak sebanyak biasanya, itu pun akan menjauh dari kapasitas maksimum dari panel surya. Berikutnya ini yang kami ukur adalah lama waktu pengisian baterai dari selama 3 hari. Di hari pertama, dengan isi 5,3 dengan daya panel surya 5,3 watt, waktu yang kami butuhkan untuk mengisi baterai penuh adalah selama 180 menit kurang lebih. Di hari kedua dengan daya panel surya 4,45, kami berhasil mengisi penuh baterai selama 210 menit. Di hari ketiga dengan kapasitas daya panel surya 5,758, itu kami butuhkan waktu selama 180 menit. Nah, bila kami tarik rata dari lama waktu untuk mengisi baterai secara penuh selama 3 hari, kami temukan bahwa untuk mengisi baterai penuh itu dibutuhkan waktu selama 190 menit. Dari data di atas, kami tarik datanya. Untuk waktu pengisian tercepat terjadi selama 180 menit pada tanggal 24 dan 26 November 2020, sedangkan yang terlambat adalah 210 menit yang terjadi pada 25 November 2020. Dari pengukuran waktu pengisian baterai selama 3 hari, rata pengisian selama pengukuran tersebut adalah 190 menit. Output daya yang dihasilkan memang tidak stabil dan lagi-lagi bergantung kepada intensitas cahaya matahari. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Pada perancangan kali ini, kami mendapat beberapa kesimpulan. Seperti yang pertama, kamera atau CCTV yang kami gunakan memiliki total beban harian sebesar 120 watt-hour. Atau dengan kata lain, dibutuhkan 120 watt per harinya untuk menghidupkan CCTV selama 24 jam. Kemudian yang kedua, keluaran daya listrik dari panel surya sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca atau intensitas terik matahari. Jadi bila cuacanya cukup terik atau cerah, maka keluaran daya listrik dari panel surya akan maksimal atau mendekati spesifikasi watt peak-nya. Dan sebaliknya, bila cuacanya cukup buruk atau mendung, maka keluaran daya listriknya akan tidak maksimal. Kemudian yang ketiga, pengisian daya baterai dipengaruhi oleh keluaran daya listrik dari panel surya. Jadi pengisian daya baterai ini didapat langsung dari keluaran panel surya itu sendiri. Jadi dengan kata lain, pengisian daya baterai juga dipengaruhi oleh faktor cuaca. Kemudian kami menggunakan panel surya 10 watt peak dan dibutuhkan waktu plus minus 190 menit untuk pengisian daya baterai 10 ampere hour hingga penuh. Kemudian saran untuk perancangan kali ini. Pada perancangan kali ini masih terdapat banyak kekurangan. Seperti untuk pemilihan komponen, kami tidak mengikuti perhitungan yang didapat dikarenakan keterbatasan biaya dan juga peralatan. Maka dari itu, saran yang pertama yaitu untuk memasang komponen atau memilih komponen sesuai dengan perhitungan, agar suplai energi listrik ke CCTV dapat terfasilitasi selama 24 jam penuh. Kemudian saran yang kedua. Ya langsung jom, kantin yuk.